sisi gua ada jalan setapak yang naik sedikit lebih tinggi. Tang San turun dari kapal, dipimpin oleh Huo Xing, dan berjalan maju. Mereka berbelok ke pertigaan jalan dan terus menuruni diagonal. Karena dinding gunung di sekitarnya semuanya berwarna merah keemasan, tidak perlu penerangan lain di sini sama sekali. Sepanjang jalan ke bawah, udaranya tidak tipis, dan oksigennya sangat melimpah. Melewati dua gua satu demi satu, berjalan sekitar 500 meter di bawah Singklin, di pintu keluar, Huo Xing berhenti. Tang San datang ke Huo Xing dan segera melihat pemandangan yang aneh. Dia melihat sekeliling, dan sejauh mata memandang, itu adalah warna merah keemasan yang aneh. Ini adalah kota di dasar laut, dan skalanya cukup besar, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kota utama di benua peri, itu juga seperempat dari ukuran kota utama. Proyek yang sangat besar untuk membangun kota seperti itu di sebelah gunung berapi, masih jauh di bawah laut. Di kota ini, kamu bahkan dapat melihat sebuah danau, tetapi danau itu tidak diisi dengan air danau, tetapi dengan magma panas. Bangunan-bangunan di kota itu hampir semuanya terbuat dari batu, dan kebanyakan dari mereka adalah batu merah tua, dan gua besar itu sendiri memancarkan sentuhan merah keemasan, yang membuat cahaya di kota terlihat sangat berlimpah. Ini benar-benar tempat yang ajaib. Tang San tidak bisa tidak mengagumi. Huo Xing tersenyum dan berkata, ini adalah kota vulkan dari klanku. Tamu terhormat diundang. Dia kemudian berjalan menuruni tangga terlebih dahulu. Ada ratusan gua yang memasuki kota vulkan seperti ini. Ada juga jutaan orang Huoli. Tang San sekarang pada dasarnya menyimpulkan bahwa orang-orang Huoli ini adalah inti sebenarnya dari seluruh orang Huoli. Mereka dapat bertahan hidup di darat, dan mereka yang hanya dapat bertahan hidup di Laut Merah Magma adalah orang-orang Huoli tingkat yang relatif rendah. Di Vulcan City, selain elemen api, hampir tidak ada elemen dengan atribut lain. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah tempat yang paling cocok bagi orang-orang Huoli untuk tinggal. Dalam lingkungan seperti itu, kemampuan atribut api dari orang-orang Huoli tidak bisa kuat. Jika tidak ada kekuatan yang cukup, tidak ada cara untuk bertahan hidup di dunia dengan suhu yang sangat tinggi ini. Menuruni tangga, Huo Xing berkata, VIP, aku akan membiarkan Huo Zhao membawamu untuk beristirahat dulu. Konferensi vulkan kami akan segera dimulai. Untuk klanku, ini adalah festival besar. Aku harus melapor kepada pemimpin klan terlebih dahulu. Aku akan membawamu ke upacara akbar klanku nanti. Tang San mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu kamu akan sibuk dulu. Huo Xing berbalik dan pergi dengan cepat, sementara Huo Zhao bergegas maju, memimpin Tang San ke bagian dalam kota vulkan. Kota vulkan sangat besar, dan setelah memasuki kota, orang-orang Huoli dapat terlihat di mana-mana. Orang-orang Huoli ini menatap penasaran ketika mereka melihat Tang San. Mereka tampaknya semua berani, tidak waspada, menjijikkan atau takut karena Tang San bukan dari ras yang sama. Rupanya, mereka telah melihat orang asing di kota lebih dari sekali. Tang San bertanya kepada Huo Zhao, apakah kamu sering memiliki orang asing di sini? Huo Zhao menggelengkan kepalanya dan berkata, itu juga tidak benar. Tetapi kadang-kadang, setidaknya sebuah kelompok yang dapat dikenali oleh kami akan memiliki kesempatan untuk datang ke kota vulkan kami. Ketika para tetua baru saja menyapamu, mereka telah mengenalimu. Jika tidak, dia tidak akan membawamu ke sini, tetapi akan membiarkanmu meninggalkan lautan magma. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa standarmu untuk mengenali orang asing? Huo Zhao berkata, kamu tidak bisa ditolak oleh vulkan, setidaknya kamu harus dekat dengan elemen api. Ini adalah standar bagi orang-orang Huoli kami untuk mengenali orang asing. Hanya dengan dekat dengan elemen api, kami dapat bertahan hidup di Laut Merah Magma. Jika kamu ingin datang ke kota vulkan kami, kamu harus memiliki sejumlah kekuatan, jika tidak, itu akan membahayakan orang lain. Tang San mengangguk dan berkata, masuk akal. Memang kalau mau ke sini, tidak mungkin tanpa kekuatan tertentu. Kelangsungan hidup di dunia ini penuh dengan elemen api, kurangnya budidaya, akan terkikis oleh elemen api, racun api di sini bukan lelucon. Orang-orang Huoli lebih tinggi dari manusia, dan kebanyakan dari mereka terlihat baik. Pakaian mereka relatif terbuka, sebagian besar pria memakai celana pendek, ada berbagai pola aneh di permukaan kulit putih cocok dengan pola merah, yang sangat mencolok. Pakaian wanita relatif lebih cerah, tetapi hanya menutupi bagian penting. Gadis-gadis dari suku Huoli semuanya cantik,
ramping dan tinggi. Sebagian besar dari mereka memiliki mata merah muda, dan ketika mereka berjalan di jalan, tawa dapat terdengar dari waktu ke waktu. Tampaknya karena perayaan akan segera dimulai, mereka semua bersemangat. Melalui pengamatan, Tang San menemukan bahwa ada banyak kesamaan antara kota vulkan ini dan kota-kota di benua peri. Ada juga toko di jalanan, tetapi tidak ada restoran atau hotel, tetapi masih ada toko yang menjual barang. Tang San berniat pergi melihat produk di toko-toko ini, tetapi ketika dia pertama kali tiba, dia masih pergi jauh ke kota di bawah kepemimpinan Huo Zhao. Semakin dekat ke pusat kota, semakin besar skala bangunannya. Huo Zhao membawa Tang San ke sebuah gedung tinggi dan berkata kepadanya, "Disinilah klanku menjamu tamu. Para tamu dari luar semua tinggal di sini, harap tunggu di sini." Tang San mengangguk. Welcome Building adalah bangunan batu dengan total 3 lantai. Memasukinya, 2 wanita Huoli segera menyambutnya. Huo Zhao menjelaskan beberapa patah kata kepada mereka, dan mata kedua wanita Huoli itu tertuju pada Tang San. Huo Zhao datang ke Tang San dan berkata sambil tersenyum, "Mereka sangat ingin tahu ketika mereka melihatmu. Bagaimanapun juga, kamu adalah manusia pertama yang datang kepada kami. Hanya ketika kami melihatmu, kami tahu bahwa roh-roh kerajaan Richen tidak mengatakan apa-apa. Tidak, penampilan manusia sangat mirip dengan kita. Jika kamu mengubah warna rambut dan matamu menjadi merah, itu tidak berbeda dengan klanku. Mereka bilang kamu tampan dan ingin tahu apakah kamu akan bergabung dengan kami juga." Hari Tuhan. Tang San tersenyum dan berkata, "Memang, aku juga merasa sangat ramah ketika aku melihatmu. Bagaimanapun, penampilan semua orang terlihat hampir sama." Kedua wanita Huoli itu memberi isyarat, "Tolong," kepada Tang San. Tang San mengangguk kepada mereka, dan membawa mereka ke lantai 2. Ruangan yang diatur untuk Tang San berukuran sekitar 40 meter persegi. Tidak ada kamar kecil, dan mereka tidak tahu bagaimana orang-orang Huoli memecahkan masalah fisiologis mereka. Mungkin mereka tidak membutuhkan ini sama sekali. Hanya ada satu tempat tidur di kamar, bahkan meja pun tidak, tetapi ada jendela yang dapat melihat apa yang terjadi di luar. "VIP, tolong istirahat di sini," seorang wanita Huoli berkata kepada Tang San sambil tersenyum. Matanya sangat berani, sama sekali tidak malu karena dia orang asing. Tang San tersenyum dan mengangguk, "Maaf mengganggumu." Kedua wanita itu keluar dan menutup pintu untuknya. Tang San datang ke jendela dan melihat keluar. Dia tidak perlu menggunakan kesadarannya, dia juga bisa merasakan bahwa di luar sangat hidup. Ada suasana hangat di kota vulkan, yang seharusnya terkait dengan perayaan yang akan datang. Aku tidak berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk datang. Ini benar-benar tempat yang ajaib, aku tidak tahu seperti apa festival vulkan, tapi aku bisa merasakannya. Sejak datang ke Laut Magma Chi, Tang San selalu merasakan sesuatu di hatinya. Di sini, semua orang Huoli mengandalkan elemen api untuk bertahan hidup, dan bakat mereka juga berasal dari elemen api murni. Ini adalah situasi yang sangat istimewa, aura elemen api sangat kuat, yang dapat membuat orang-orang Huoli membentuk jantung elemen dan memperkuat diri mereka sendiri melalui jantung elemen. Sebelumnya, Huo Zhao mengatakan bahwa orang asing yang datang ke Magma Chihai akan berasimilasi dengan elemen api di sini, yang harus mengacu pada proses pembentukan jantung elemen. Dengan budidaya Tang San, tentu saja dia tidak akan berasimilasi, tetapi jika klan laut yang lemah tersesat ke Laut Merah Magma ini, dia akan kembali ke Laut Biru yang tak berujung, atau diasimilasi oleh elemen api di sini dan menjadi bagian dari jantung elemen. Untuk klan laut yang lemah, ini bukan hal yang buruk. Dengan jantung elemen, di bawah nutrisi elemen api, klan laut akan melepaskan nafas kehidupan, vitalitas akan menjadi lebih kuat, dan umur juga akan meningkat. Bukankah situasi manusia sangat mirip dengan klan laut? Bagaimana jika manusia datang ke sini? Akankah itu juga dipelihara oleh elemen api, dan akhirnya menjadi suku Huoli? Dengan kata lain, bahkan jika elemen api tidak dapat dikendalikan oleh suku Huoli, masih ada kemungkinan untuk membangkitkan jantung elemen. Unsur adalah yang paling murni, jika manusia dapat membangkitkan jantung elemen tersebut tentu saja merupakan hal yang baik, artinya manusia dapat memiliki kemampuan untuk mengendalikan unsur tersebut. Manusia hari ini, tanpa bakat apapun, seperti selembar kertas kosong. Kertas putih memiliki keunggulan dari kertas putih, yaitu memiliki plastisitas yang kuat.
Fisik setiap orang secara bawaan dekat dengan elemen yang berbeda. Tang San sekarang pada dasarnya yakin bahwa jika seseorang yang secara bawaan dekat dengan elemen api datang ke Laut Merah Magma ini, maka kemungkinan pembentukan jantung elemen sangat tinggi. Bahkan jika itu tidak berhasil, kamu bisa keluar tanpa terluka. Bagi manusia, patut dicoba. Elemen apinya seperti ini, begitu juga dengan elemen lainnya, bukan? Jika manusia memiliki lautan unsur seperti magma Cihai, dapatkah manusia menggunakan kebangkitan unsur sebagai bakat mereka? Adapun bagaimana elemen laut harus terbentuk, itu adalah pertanyaan lain. Datang ke sini, Tang San jelas merasa pikirannya terbuka. Dibaptis oleh unsur-unsur, mendekati unsur-unsur, dan membentuk jantung unsur-unsur, ini jelas merupakan rute kultivasi yang sangat baik. Karena unsur-unsur ada di udara, kecuali tempat-tempat khusus seperti magma Cihai, udara luar mengandung berbagai unsur. Kemudian, selama kamu menyerap unsur-unsur yang dekat denganmu dalam proses kultivasi, kamu dapat terus berkultivasi. Bintang Falan kaya akan energi spiritual, yang berarti semua jenis elemen berlimpah. Transformasi merak yang Xiao Mei kembangkan didasarkan pada kekuatan elemen ruang. Meskipun itu adalah kekuatan darah, yang sebenarnya dia kendalikan adalah elemennya. Mendekati elemen murni jelas merupakan salah satu jalan paling manusiawi. Dengan kreativitas manusia, ketika mereka menguasai unsur-unsur, mereka pasti dapat menemukan banyak cara untuk mengolah dan menciptakan berbagai kemampuan. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, sepertinya dia akan memulai dengan elemen. Setelah dia kembali kali ini, dia membawa orang ke pinggiran magma Cihai untuk mencobanya untuk melihat apakah ada kemungkinan memiliki hati unsur. Jika memungkinkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memadatkan elemen laut di dunia manusia, dan meneruskan metode memadatkan elemen laut. Untuk memadatkan lautan elemen, Anda dapat mencoba melakukannya melalui lingkaran sihir, seharusnya tidak terlalu sulit pada bintang biru dengan energi spiritual surga dan bumi yang begitu kuat. Mereka yang memiliki afinitas yang kuat untuk elemen itu sendiri dapat mengambil jalan ini. Adapun manusia dengan afinitas lemah untuk elemen, mereka dapat mengambil jalur lain yang dipelajari oleh Tang San, atau terus mengikuti jalur transformasi Dewa Iblis. Pikiran Tang San menjadi lebih jelas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit bersemangat. Dia mulai secara diam-diam menyimpulkan cara memadatkan lautan elemen di dalam hatinya. Menguasai elemen tidak diragukan lagi merupakan hal yang sangat luar biasa. Hari-hari ini setelah aku keluar sendiri, negara pembuat kayu seharusnya sudah mulai dibangun. Setelah pulau-pulau terhubung, semuanya akan berjalan lancar. Dunia manusia akan benar-benar bangkit. Sementara Tang San berpikir, ketukan terdengar di pintu. Tang San membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah salah satu dari dua wanita yang telah membimbingnya sebelumnya. Wanita itu memegang nampan dengan beberapa buah merah di nampan. Halo, tamu terhormat. Ini adalah produk khusus dari kota vulkan kami, buah hati api. Ini sangat membantu untuk memadatkan elemen api dan cocok untuk semua spesies. Silakan cicipi. Tang San mengambil nampan dan buru-buru berterima kasih, terima kasih gadis. Dia masih menggunakan indera spiritualnya untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Wanita itu berkedip padanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tamu tingkat dewa? Aku merasa bahwa apa yang ingin kamu ungkapkan muncul langsung di hatiku. Kamu sangat kuat. Tang San tersenyum dan berkata, seharusnya begitu. Wanita itu menatapnya, mengedipkan matanya yang besar, dan bertanya, jika aku pergi kepadamu selama festival vulkan, apakah kamu akan menolakku? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, aku masih tidak tahu apa yang akan dilakukan festival Dewa Apimu. Aku tidak tahu bagaimana menjawabmu. Wanita itu tersenyum dan berkata, festival vulkan adalah festival kebebasan, hari ketika Dewa Api memberkati kita. Dewa Api akan memberkati semua pilihan bebas, seperti elemen api yang menyebar bebas di udara. Hati Tang San tergerak, dan dia tiba-tiba memikirkan beberapa kebiasaan aneh yang pernah dia alami di alam dewa sebelumnya, dan buru-buru berkata, aku benar-benar tidak bisa memberimu jawaban yang pasti tentang ini. Mari kita tunggu sampai festival dimulai. Mendengar jawabannya, wanita itu jelas sedikit kecewa, memutar matanya ke arahnya, dan berbalik. Tang San menutup pintu dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, haruskah dia berpartisipasi atau tidak dalam festival vulkan gratis ini? Tang San meletakkan piring di tempat tidur,
ada 6 buah hati api di atasnya. Dia mengeluarkan satu, memindainya dengan indera ilahi, dan segera merasakan elemen api yang kuat darinya, dan elemen api ini sangat murni. Dia memasukkan buah hati api ke dalam mulutnya, dan tiba-tiba, udara hangat tanpa bau turun ke tenggorokannya dan menyatu ke dalam tubuhnya, membuatnya hangat. Merek garis keturunan Phoenix api abadi begitu saja menyerap elemen api murni ini, meskipun jumlah totalnya tidak besar untuk Tang San, tingkat kemurniannya sangat mengejutkan Tang San. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk praktisi atribut api dengan kultivasi yang lebih lemah. Sayang sekali itu tidak berhasil untuknya. Namun, dia masih menyimpan buah hati api ini, bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik. Pada saat ini, Tang San mendengar sorakan datang dari luar, seolah-olah seluruh kota vulkan mendidih pada saat ini. Apakah ini awal dari perayaan? Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan ada ketukan di pintu lagi. Buka pintu dan lihat bahwa itu adalah Huo Xing. Huo Xing berkata sambil tersenyum, perayaan akan segera dimulai, dan saya mengundang para tamu untuk datang dan menonton upacara. Tang San tersenyum dan mengangguk, terima kasih atas undanganmu. Huo Xing membawa Tang San keluar dari kediaman, menoleh dan berkata kepada Tang San, ini akan segera dimulai, ayo terbang, lebih cepat dengan cara ini. Di sini, tampaknya tidak banyak tabu. Keduanya lepas landas pada saat yang sama dan terbang ke satu arah. Tang San tidak menggunakan transformasi penglong, hanya mengandalkan energinya sendiri untuk terbang berdampingan dengannya. Husuang meliriknya dengan heran, meskipun Penatua menduga bahwa Tang San memiliki kemampuan atribut api, dia tidak akan terpengaruh di sini, tetapi dia masih merasa sangat aneh. Lagi pula, ketika Tang San terbang, dia tidak menggunakan sayapnya atau kemampuan atribut apinya. Kamu tahu, di Vulcan City, tidak ada elemen lain selain elemen api. Jenis energi apa yang digunakan Tang San? Itu masih dapat digunakan di kota vulkan, dan itu juga memberi orang perasaan aliran tanpa akhir. Bagaimana Huo Xing bisa tahu bahwa Suantian Gong Tang San tidak ada hubungannya dengan elemen, selama itu adalah energi spiritual antara langit dan bumi, atribut apapun dapat digunakan. Tang San terbang di udara, melihat ke bawah, melihat banyak orang Huoli bernyanyi dan menari di jalan, sangat bersemangat. Seluruh kota vulkan penuh dengan orang dan sangat hidup. Tang San mengikuti Huo Xing ke pusat kota, dan di kejauhan, dia melihat platform tinggi seperti obor. Di bawah platform tinggi adalah alun-alun besar, tempat puluhan ribu orang Huoli berkumpul, melihat ke platform tinggi dan bersorak keras. Huo Xing membawa Tang San untuk terbang langsung menuju platform tinggi seluas ratusan meter persegi, dan sudah ada beberapa orang yang berdiri di atasnya. Ketika Tang San mengikuti Huo Xing ke platform tinggi, dia merasakan aura yang kuat. Ada lusinan orang di atas panggung, hampir semuanya adalah praktisi di atas tingkat dewa. Huo Xing berjalan menuju seorang pria parubaya yang tampan 2 meter jauhnya, membungkuk sedikit, dan berkata dengan hormat, Patriark, tamu terhormat telah diundang. Pria yang dipanggil Patriark oleh Huo Xing menoleh untuk melihat Tang San, menunjukkan kebaikan di wajahnya, tersenyum dan berkata, selamat datang tamu dari jauh. Meskipun aku pernah mendengar tentang manusia, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar melihat manusia. Seperti dalam legenda, itu mirip dengan keluargaku. Kamu dipersilakan untuk datang. Tang San tersenyum dan berkata, halo, Patriark, aku Tang San. Apakah kamu benar-benar manusia? Pada saat ini, sebuah suara terkejut datang. Tang San menoleh untuk melihat, itu adalah seorang pria muda yang berbicara. Pemuda ini tinggi dan lurus, dan memiliki penampilan yang aneh. Dia tidak tampan atau jelek, tetapi matanya jauh lebih besar dari biasanya, yang membuatnya terlihat sedikit tidak terkoordinasi. Hanya melihat pemuda itu, Tang San menyadari bahwa ini bukan dari suku Huoli. Aura pada pemuda ini jelas dimiliki oleh kelompok yang ia temui di turnamen elit pengadilan leluhur. Elemen api di kota vulkan berlimpah, yang dapat merangsang darah kelompok ini, jadi pemuda ini tidak pernah menyembunyikan napasnya. Klan esensi bunga matahari yang menyengat. Kelompok tempat Tianyang Tianjing Huang berasal adalah monster roh yang sangat kuat. Ketika dia mendengar orang-orang Huoli berbicara tentang hubungan dengan benua peri sebelumnya, Tang San memikirkan klan esensi bunga liang, mereka memiliki atribut api murni dan mudah untuk mendekati klan Huoli. Tidak hanya pemuda ini yang berasal dari klan esensi bunga liang,
tetapi dua pria tua di sampingnya juga adalah pria kuat dari klan esensi bunga Laisun. Ketiganya adalah eksistensi di atas Raja Iblis. Pemuda yang terlihat muda ini berada di alam Raja Iblis besar, dan usia sebenarnya tidak jelas. Tang San mengangguk dan berkata, "Ya, aku manusia." Pria muda itu berkata dengan terkejut, "Aku tidak menyangka bahwa manusia bisa datang ke sini. Apakah kamu mengolah transformasi Dewa Iblis atau transformasi Dewa Roh?" Setelah memastikan bahwa Tang San adalah manusia, ekspresi pemuda itu jelas sedikit lebih menghina. Di benua peri, manusia hanyalah pengikut dan budak. Jadi, dia dengan ceroboh menyapu Tang San dengan akal sehatnya. Wajah Tang San tenang, tetapi indera ilahinya menutup dengan sendirinya, membentuk lapisan penghalang indera ilahi di permukaan tubuhnya, yang dengan paksa memantulkan indera ilahi lawan. Ekspresi pemuda itu sedikit berubah, indera ilahinya diblokir oleh indera ilahi Tang San, dan dia gagal mendeteksinya dengan sukses, yang membuktikan bahwa lawannya setidaknya adalah basis kultivasi tingkat 10, dan hanya praktisi tingkat 10 yang dapat memiliki kekuatan ilahi. Tepat ketika dia hendak memperkuat kesadaran spiritualnya dan terus menyelidiki, suara Patriark Klan Huoli datang, "Raja Liang, kamu semua adalah tamu dari jauh. Upacara akbar klan kami akan segera dimulai." Cahaya merah samar secara alami muncul dari tubuh Patriark, dan penghalang tak terlihat tiba-tiba meledak, langsung mengisolasi Tang San dari aura pemuda yang dikenal sebagai Raja Liang. Raja Liang, hati Tang San tergerak, dan dia segera mengerti bahwa status pemuda ini di klan esensi bunga Liang mungkin sangat tidak biasa. Pemuda itu melirik Tang San dengan dingin, lalu berkata kepada Patriark Klan Huoli, "Maaf Patriark, aku hanya ingin tahu bagaimana manusia bisa datang ke sini, jadi aku menggunakan indera spiritualku untuk mengujinya. Sudah aku katakan, kami ada di sana. Manusia hanyalah pengikut dan budak. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada orang yang telah berkultivasi ke tingkat Raja Iblis. Mohon pimpin upacaranya." Patriark Klan Huoli tersenyum sedikit, seolah dia tidak peduli. Dia membuat isyarat, "Tolong," kepada Tang San, membuatnya berdiri di sisi lain dirinya, terpisah dari Raja Liang. Tang San dengan tenang berdiri diam. Patriark suku Huoli datang ke depan platform tinggi, menatap orang-orang dari suku Huoli yang bernyanyi dan menari, dan berkata dengan keras, "Anak-anak Dewa Api." Suaranya menyebar jauh dan luas, dan tanpa terlihat, cahaya dari seluruh gua bawah tanah tampak menjadi sedikit lebih terang. Ketika Patriark Klan Huoli mencegah Raja Liang menggunakan akal sehatnya untuk menyelidiki Tang San sudah merasakan bahwa Patriark Klan Huoli ini sebenarnya memiliki semacam sifat ketuhanan. Keilahian bukanlah basis kultivasi, tetapi karakteristik posisi dewa. Tang San tahu bahwa perasaannya tidak salah, yang membuatnya sedikit lebih bingung, apa asal-usul klan Huoli ini. Mengapa ada keilahian dalam Patriark? Dengan suara Patriark Klan Huoli, kota vulkan yang awalnya berisik sebenarnya menjadi tenang. Tangan kanan Patriark Klan Huoli terangkat, dan tongkat besar perlahan muncul di tangannya. Tongkat itu panjangnya sekitar 3 meter, dan ada permata bulat besar di atasnya. Permata itu tidak merah, tetapi lapisan 7 warna di atasnya. Nyala api naik. Melihat nyala api berwarna-warni ini, hati Tang San bergidik, nyala api macam apa ini? Ini sangat mirip dengan cairan api langit berwarna-warni, dan sepertinya itu adalah jenis api aneh lainnya. Api semacam ini memberinya perasaan deja vu, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat di kehidupan sebelumnya. Tidak diragukan lagi, api yang memancar dari permata 7 warna ini pasti yang paling kuat dari semua api yang pernah dilihat Tang San. Energi yang terkandung di dalamnya sangat kuat dan sangat tinggi. Ini adalah nyala api tingkat nyata. Ini adalah jenis yang hanya bisa lahir di alam para dewa. Ditambah dengan keilahian dari Patriark Klan Huoli, Tang San hampir yakin bahwa klan Huoli ini jelas bukan spesies asli di bintang Falan, itu seharusnya datang dari dunia lain, kemungkinan besar dari alam dewa. Fakta bahwa orang-orang Huoli dapat bertahan hidup di Franstar berarti bahwa batas atas asli orang-orang Huoli harus jauh lebih rendah darinya, dan sulit bagi orang-orang Huoli untuk benar-benar menjadi dewa pesawat untuk memungkinkan orang-orang Huoli tumbuh seperti ini. Dia juga meminta suku Huoli untuk menjaga magma Cihai. Tang San juga memperhatikan bahwa ketika Patriark Klan Huoli mengeluarkan tongkat ini, Raja Liang di sisi lain memiliki perubahan suasana hati yang jelas. Meskipun Raja Liang menyembunyikannya dengan baik, indera ketuhanan Tang San begitu tajam, dan dia adalah dewa sejati,
sifat ketuhanannya lebih kuat daripada patriark klan Huoli di sampingnya. Ketika staf senjata ilahi ini muncul, elemen api di sekitarnya menjadi sangat kaya, jadi meskipun itu menutupi fluktuasi kesadaran ilahi, itu tidak bisa menghentikan persepsi Tang San. Keserakahan, ya, itu seharusnya emosi keserakahan. Hati Tang San tergerak, dia mengerti mengapa Raja Liang ini ada di sini, dia bisa disebut Raja Liang, status orang ini di esensi bunga Liang jelas tidak rendah, dia bahkan mungkin klan esensi bunga Liang salah satu kepala. Baru saja, Tang San mengambil keputusan, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Raja Liang, dia harus menghancurkannya. Kaisar Iblis Kristal Besar jatuh, mengosongkan posisi Kaisar. Klan Iblis bekerja keras, dan bahkan berharap untuk segera membantunya menjadi seorang kaisar dengan menikahi Xiao Mei. Mengapa roh tidak bekerja keras? Jika ada kaisar lain dari klan roh, maka kekaisaran Richen tidak hanya tidak akan ditindas oleh kekaisaran Tianyu, tetapi bahkan akan mampu menyamai jumlah kaisar. Di bawah kepemimpinan dua kaisar, Tianyang Jinghuang dan Diin Jinghuang, kekuatan mereka secara keseluruhan bahkan dapat saling menekan. Tidak ada keraguan bahwa api ilahi yang memiliki keilahian yang kuat ini pasti memiliki daya tarik besar bagi monster roh elemen api paling maskulin seperti ras roh bunga liang. Sepertinya dia datang tepat waktu. Bagaimanapun, Raja Liang tidak bisa dibiarkan berhasil. Keberuntungannya benar-benar bagus. Jika Raja Liang mengambil kesempatan, bagaimana Xiao Mei bisa menjadi kaisar? Ini tidak hanya akan mempengaruhi Xiao Mei, tetapi juga dirinya sendiri. Dalam waktu singkat ini, Tang San sudah mengambil keputusan, tidak peduli apa yang ingin dilakukan Raja Liang, dia hanya akan merusak rencana mereka. Raja Liang jelas tidak berniat merampok klan Huoli. Sekilas, kekuatan keseluruhan klan Huoli cukup kuat. Ada lebih dari 30 praktisi di atas peringkat ke-10 di sini, dan ada beberapa peringkat ke-11. Patriark klan Huoli telah mencapai puncak urutan ke-11, dan dengan tongkat di tangannya, itu adalah tempat yang paling cocok bagi klan Huoli untuk bertahan hidup. Bahkan jika Tianyang Tianjinghuang datang sendiri, dia mungkin tidak dapat mengalahkan klan Huoli. Mungkin itu akan menjadi akhir dari ikan dan jaring. Karena itu, Raja Liang pasti akan memperjuangkannya dengan cara lain, jadi dia akan menghancurkannya sebagai pendatang baru. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Patriark klan Huoli mengangkat tongkat di tangannya, dan lingkaran cahaya berwarna-warni tiba-tiba memancar dari atas tongkat, menyebar ke segala arah. Semua elemen api tampaknya menjadi jauh lebih tenang di bawah iluminasi lingkaran cahaya berwarna-warni, seperti menyembah tongkat kerajaan. Orang-orang Huoli di bawah juga berlutut dengan satu lutut menghadap platform tinggi. Kepala klan Huoli berkata dengan tegas, "Anak-anak Dewa Api, hari ini adalah festival tahunan klan Vulkan kami. Ini adalah hari yang diberkati oleh Dewa Api. Aku berharap setiap anak Dewa Api dapat terbakar dengan bebas seperti api. Semoga berkah Vulkan tercurah kepada kita selamanya. Aku mewakili Vulkan, memberkatimu. Aku mewakili Vulkan, dan memberikan hadiah." Saat dia mengatakan itu, tongkat kerajaan di tangannya mekar, dan lingkaran cahaya berwarna-warni dengan tenang menyebar, berubah menjadi cahaya warna-warni kecil yang melayang ke segala arah, menenggelamkan ke setiap suku Huoli. Bahkan Tang San memiliki beberapa sinar cahaya warna-warni yang menimpanya. Segera, cairan api langit 7 warna dan garis keturunan Phoenix api undead di tubuhnya menjadi sangat aktif, menyerap cahaya magis dan penuh kegembiraan. Jelas ada keilahian dalam sinar cahaya ini, dan berkah dengan keilahian ini sedikit mirip dengan berkah yang dia bawa ke Samudra Biru yang tak berujung, membuatnya merasa saleh. Tang San segera mengerti bahwa ini sama dengan memberkati laut untuk mendapatkan kekuatan iman. Itu semua memberi dan menerima, cara para dewa. Namun, keilahian Vulkan ini terbatas, dan cakupan berkah terbatas pada kota Vulkan ini, dan itu tidak dapat menyebar sejauh berkahnya. Setelah perasaan saleh semacam ini muncul di hati Tang San, itu menghilang seketika. Jangan katakan bahwa ini bukan Vulkan yang sebenarnya, bahkan jika itu, di depan Tang San, Raja Dewa tertinggi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya sebagai menteri. Tang San samar-samar merasa bahwa doa-doa yang saleh dari semua orang Huoli di kota Vulkan membawa kecemerlangan iman, dan berkumpul menuju tongkat kerajaan. Di bagian atas tongkat kerajaan, sekelompok api berwarna-warni naik, menyerap kekuatan keyakinan ini. Jelas, kekuatan iman dikumpulkan menuju tongkat Vulkan ini, tidak diserap oleh kepala klan Huoli.
Ini adalah kerugian dari tidak memiliki posisi dewa yang sebenarnya, dan hanya dapat mengandalkan artefak untuk mempertahankan keilahian ini. Tentu saja, ini juga merupakan kekuatan terpenting untuk mempertahankan suku Huoli. Tang San sekarang mengerti bagaimana klan Huoli berhasil membuat gunung berapi meletus dengan lembut, dan mempertahankan kota vulkan dan magma Cihai. Sinar keilahian ini sangat penting. Sangat menarik. Diperkirakan vulkan dari alam dewa tertentu telah jatuh, menyebabkan masalah bagi orang-orang yang diberkati oleh vulkan. Saya tidak tahu bagaimana mereka datang ke bintang Falan dan bertahan di sini. Berkat vulkan berlangsung selama 10 menit sebelum lingkaran cahaya berwarna-warni secara bertahap menghilang. Patriark klan Huoli perlahan-lahan meletakkan tangan kanannya, masih memegang tongkat di tangannya, dan lingkaran warna-warni di tongkat Dewa Api tiba-tiba menjadi lebih kaya di platform tinggi. Setiap praktisi di platform tinggi bermandikan cahaya ilahi ini dan dibaptis oleh cahaya ilahi. Kepala klan Huoli berkata dengan keras, hadiah Tuhan telah datang. Selanjutnya, saatnya kamu bebas dan bahagia. Lepaskan hatimu dan nikmati semua ini dengan bebas. Festival vulkan resmi dimulai. Sorak-sorai terdengar lagi, dan teriakan kegembiraan bergema di seluruh gua. Orang-orang Huoli bernyanyi dan menari, dan dalam sekejap, kota vulkan menjadi lautan kegembiraan. Wajah Patriark klan Huoli penuh dengan senyum, dan tongkat di tangannya selalu memancarkan cahaya, sehingga setiap orang kuat di sekitarnya bermandikan kecemerlangan senjata ilahi. Di bawah kecemerlangan ini, semua orang yang hadir diuntungkan kurang lebih. Tang San merasa bahwa garis keturunan Phoenix api abadinya berkembang pesat. Jika dia selalu bisa mandi dalam kecemerlangan ilahi ini, tidak akan lama sebelum dia bisa dipromosikan ke peringkat ke-11. Pada saat ini, Raja Liang di sisi lain tiba-tiba mengambil langkah maju, datang ke depan Patriark klan Huoli, membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, Patriark yang terhormat, saya tidak tahu apakah proposal terakhir saya akan mengesankan vulkan. Kali ini, aku akan itu datang dengan tulus dan membawa benih kaisar dari leluhur. Cahaya di mata Patriark klan Huoli berkedip, menunjukkan sedikit keraguan, dan tanpa sadar melihat tongkat kerajaan di tangannya. Raja Liang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Setelah kamu mengajukan proposal terakhir kali, aku telah mendiskusikannya dengan klan dengan sungguh-sungguh. Masalah ini sangat penting. Di klan kami, para patriark dari semua dinasti hanya memiliki satu kesempatan, dan itu terkait dengan hubungan antara bangsawan dan klan kita. Raja Liang secara alami merasakan keraguan-raguan sang patriark, dan buru-buru berkata, Patriark, aura vulkan melemah, ini adalah masalah terbesar yang dihadapi para bangsawan. Area yang dicakup oleh magma Cihai hanya dapat mempertahankan status quo dan tidak bisa lebih jauh lagi. Diperluas, hal ini dibatasi oleh kesepakatan yang telah dicapai. Dalam hal ini, jika tongkat Dewa Api menyerap benih kaisar kakekku, setidaknya dapat memastikan bahwa keilahian tongkat itu tidak akan menurun selama ribuan tahun. Bukankah ini hal terpenting bagi para bangsawan? Aku masih bisa berjanji kepadamu bahwa jika aku menjadi seorang kaisar di masa depan, maka aku bersedia untuk menghadiahi para bangsawan dengan benih seorang kaisar setelah 1000 tahun. Bagaimana menurutmu? Mata Liang Qing penuh dengan ketulusan, terutama dua kalimat terakhir, yang menggerakkan Patriark klan Huoli. Satu benih berdaulat membuatnya ragu, tetapi jika itu dua, itu memang akan sangat penting bagi klan Huoli. Jika itu masalahnya, maka Patriark klan Huoli hampir setuju. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari samping, jika itu untuk mempertahankan keilahian tongkat vulkan, mungkin, aku punya cara. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kuat dari suku Huoli dan 3 orang kuat dari suku Liang Hua Jing tanpa sadar melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Kecuali beberapa orang di kota Keri, tidak ada orang di luar yang tahu tentang identitas Tang San. Dia berpartisipasi dalam kompetisi elit di Istana Leluhur sebagai Ashura sebelumnya. Terlebih lagi, setelah menjadi dewa, penampilan Tang San sedikit berubah. Ini bukan benua peri, dan ini bukan kota Keri. Tentu saja, dia tidak khawatir identitasnya terungkap. Apa yang bersedia ditukar oleh Raja Liang dengan 2 benih kaisar tidak diragukan lagi terkait dengan tongkat Dewa Api. Dia ingin menggunakan kekuatan tongkat Dewa Api untuk menjadi seorang kaisar. Bagaimana Tang San bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Keilahian tongkat vulkan melemah. Dalam analisis terakhir, masalahnya adalah tidak ada dukungan dari para dewa. Dalam hal kekuatan,
Tang San pasti tidak bisa dibandingkan dengan kaisar sekarang, tetapi berbicara tentang keilahian, di pesawat ini, tidak ada keberadaan yang bisa dibandingkan dengan dia. Jadi, melihat bahwa leluhur klan Huoli akan menyetujui permintaan Raja Liang, Tang San segera menyela. Raja Liang memandang Tang San dengan aura pembunuh yang dingin. Tidak peduli apakah itu klan monster atau klan roh, tidak ada yang lebih penting daripada menjadi seorang kaisar. Manusia asing untuk menghancurkan rencananya saat ini tidak berbeda dengan mencegahnya menjadi seorang kaisar, tidak kurang dari kebencian membunuh ayahnya dan mencuri istrinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apa yang bisa kamu lakukan, seorang manusia kecil dari latar belakang budak? Mungkinkah kamu masih bisa menghasilkan benih kaisar dengan atribut api? Liang Qing memarahi dengan marah. Semua ahli dari klan Huoli juga memandang Tang San dengan mata ingin tahu. Kamu tahu, klan Huoli dan klan esensi bunga matahari lain memiliki sejarah yang sangat panjang dalam berurusan satu sama lain. Keduanya sangat akrab, tetapi Tang San baru di sini. Karena kekuatan mereka yang kuat dan kekhasan magma Cihai, orang-orang Huoli tidak pernah memusuhi orang luar. Penampilan Tang San sangat mirip dengan orang-orang Huoli, ditambah kekuatannya sendiri tidak buruk. Dia adalah praktisi di atas peringkat ke-10, jadi dia diperlakukan oleh orang-orang Huoli dengan kehormatan VIP. Tanpa diduga, dia akan berbicara pada saat yang kritis. Kamu harus tahu bahwa tindakannya memengaruhi hubungan antara klan Huoli dan klan esensi bunga liang. Oleh karena itu, wajah patriark klan Huoli tenggelam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, teman ini, kami mengundangmu untuk datang, hanya untuk mengundangmu menonton upacara. Ini agak berat, dan maknanya jelas, kami hanya mengundangmu untuk menonton upacara. Jika kamu ingin membuat masalah, kami akan mengusirmu. Tang San tidak panik, menggunakan akal sehatnya untuk mengirimkan suara ke patriark klan Huoli. Mendengar transmisi suaranya, patriark klan Huoli tiba-tiba mengubah wajahnya dan berseru, bagaimana kamu tahu? Melihat patriark menjadi pucat karena terkejut, orang-orang Huoli di sekitarnya tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat mengepung mereka. Mereka belum pernah melihat patriark terlihat begitu terkejut. Apa yang dikatakan Tang San kepada patriark klan Huoli barusan adalah, para bangsawan seharusnya bukan spesies asli bintang Falan tetapi berasal dari dunia luar. Kata-kata inilah yang mengejutkan patriark klan Huoli. Tang San melanjutkan transmisi suaranya, karena apa yang dipancarkan tongkat vulkan adalah keilahian. Bintang Falan bukan dewa, juga bukan milik alam dewa manapun. Dalam hal ini, penampilan keilahian hanya bisa dari orang luar. Kamu sekarang memelihara keilahianmu dengan kekuatan iman di dalam klanmu sendiri, tetapi keilahian ini seperti dakwit tanpa dukungan para dewa, sehingga keilahian akan terus hilang. Benih kaisar mungkin tidak stabil, keilahian telah ada selama ribuan tahun, dan di bawah pengaruh benih kerajaan dari esensi bunga liang, keilahian bahkan dapat berubah di masa depan, dan tidak disarankan untuk melakukannya. Para bangsawan memperlakukanku dengan sopan, bagaimana aku bisa melihat para bangsawan jatuh ke dalam krisis tanpa mengatakan apapun untuk menghentikan mereka? Tang San sedang berbicara dengan kepala klan Huoli melalui transmisi suara, jadi Raja Liang tidak bisa mendengarnya. Tapi Raja Liang bisa melihat perubahan ekspresi di wajah patriark klan Huoli, dari heran menjadi serius menjadi ragu-ragu, jelas dipengaruhi oleh kata-kata Tang San. Patriark, jangan tertipu oleh kata-kata iblisnya. Liang Qing berkata dengan cepat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku manusia, bukan monster, kamulah monster. Patriark klan Huoli memandang Tang San dengan mata menyala, dan berkata, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu dapat mempertahankan aura vulkan? Tang San berkata, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Aku tidak memerlukan pembayaran apapun, aku dapat mencobanya sekarang, jika kamu setuju. Mengatakan itu, Tang San mengangkat tangan kanannya dan menjepit jarinya. Segera, sekelompok kecil api berwarna-warni muncul di ujung jarinya. Melihat sekelompok kecil api berwarna-warni ini, orang-orang Huoli di sekitarnya terkejut, yang sangat mirip dengan warna api pada tongkat vulkan. Ini bukan bunga lotus yang berwarna-warni. Patriark klan Huoli berkata dengan sungguh-sungguh, matanya penuh rasa ingin tahu. Meskipun api Tang San berbeda dari api warna-warni pada tongkat dewa api, aura keduanya sangat mirip. Tang San menjentikkan sekelompok kecil Skyfire berwarna-warni di tangannya ke arah patriark klan Huoli, dengan mengatakan, patriark dapat menyelidiki terlebih dahulu,
jika dia pikir tidak apa-apa, gunakan tongkat vulkan untuk menyerapnya dan mencobanya. Nyala api dari tongkat vulkan seharusnya menjadi leluhur dari semua api, melahap nyala apiku tidak masalah. Kamu akan merasakan perubahan keilahian pada saat itu. Melihat gugusan Skyfire berwarna-warni yang terbang di depannya, Patriark klan Huoli segera kehilangan kesadarannya. Tidak diragukan lagi, ini adalah energi atribut api murni, tampaknya memiliki aura yang sangat istimewa, sangat murni, levelnya sangat tinggi, dan juga memberinya perasaan deja vu. Tepat ketika dia menggunakan indera ilahi untuk menyelidiki, tongkat vulkan di tangannya sepertinya merasakan keberadaan api langit yang berwarna-warni. Segera, tongkat Dewa Api memancarkan banyak cahaya, dan semua praktisi suku Huoli di sekitarnya dengan jelas merasakan bahwa tongkat itu memancarkan kegembiraan. Patriark klan Huoli memandang Tang San dengan ekspresi terkejut, seperti kata pepatah, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sebagai pengguna tongkat vulkan, dia jelas merasa bahwa keilahian tongkat vulkan telah meningkat sedikit. Meskipun jumlahnya kecil, hal yang paling aneh adalah bahwa keilahian tongkat vulkan itu sendiri tampaknya telah berhenti menghilang. Ini adalah yang paling penting. Cairan Kicai Tianhuo selalu dipelihara dengan hangat oleh Tang San, dan Tang San kembali ke posisi dewa, dan semua kemampuannya secara alami akan dipengaruhi oleh keilahiannya, jadi ada juga jejak keilahiannya dalam cairan Kicai Tianhuo. Tang San tidak berniat menduduki tongkat vulkan. Sedikit keilahian yang melekat pada api langit berwarna-warni digabungkan dengan tongkat vulkan, sehingga tongkat vulkan juga menerima berkah dari Dewa Laut dalam arti tertentu, dan sifat ilahi secara alami berhenti menghilang. Patriark klan Huoli selalu bertanggung jawab atas tongkat vulkan, dan akrab dengan nafas tongkat vulkan. Artefak yang kuat ini adalah inti dari seluruh suku Huoli, dan bahkan dapat dikatakan sebagai makna dari keberadaan suku Huoli. Selama bertahun-tahun, orang-orang Huoli telah bekerja keras untuk memelihara senjata ilahi, berharap suatu hari mereka dapat menghidupkan kembali kesadaran Dewa Api melalui alat ilahi. Namun, hal-hal menjadi bumerang. Seiring waktu berlalu, tidak hanya kesadaran vulkan tidak pulih, tetapi keilahian pada tongkat vulkan terus melemah. Bagi suku Huoli, begitu Dewa Api melemah sampai batas tertentu dan tidak dapat mempertahankan semuanya di sini, maka suku Huoli akan kehilangan tanah air mereka, dan pada saat itu, mungkin akan menjadi bencana. Sebagian besar pembangkit tenaga dari klan esensi Bunga Liang, bahkan 4 penguasa surgawi, menggunakan banyak sumber daya dari klan Huoli dalam proses pertumbuhan. Ini juga salah satu alasan penting mengapa klan Roh Bunga Matahari bisa menjadi klan terbesar di Kekaisaran Richen. Kali ini, klan esensi Bunga Liang mengajukan persyaratan yang sangat menuntut, tetapi hadiah yang dapat diberikan terlalu menarik bagi klan Huoli, dan dapat mempertahankan keilahian selama 1000 tahun lagi, sehingga leluhur klan Huoli memang tergoda. Meskipun kaisar bukan dewa, tetapi keberadaan dekat dengan dewa, akan ada sedikit keilahian, terutama kekuatan tingkat atas seperti Kaisar Tianyang Tianjing, yang telah menyentuh tingkat yang lebih tinggi. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Patriark klan Huoli adalah ketika kedua belah pihak akan mencapai kesepakatan, orang luar yang tiba-tiba ini memberi mereka pilihan lain. Intensitas energi Skyfire 7 warna yang baru saja dirilis Tang San jelas tidak terlalu kuat, tetapi sangat murni. Yang lebih penting adalah bahwa hanya dengan memasukkan sedikit energi membuat tongkat vulkan bersukacita, tidak hanya meningkatkan auranya sendiri, tetapi juga menstabilkan keilahiannya. Ini berarti bahwa apa yang dikatakan Tang San benar, dia benar-benar dapat mencapai keilahian tongkat kerajaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa rasanya seperti ini? Patriark klan Huoli menatap Tang San dengan mata berapi-api. Kemampuan seperti itu sangat penting bagi klan Huoli. Stabilitas, dan bahkan meningkatkan keilahian tongkat kerajaan, inilah yang selalu dikejar oleh orang-orang Huoli. Tidak seperti Patriark klan Huoli, ekspresi Raja Liang menjadi suram. Dari ekspresi Patriark klan Huoli, dia bisa melihat bahwa Tang San benar-benar membantu tongkat vulkan menstabilkan keilahiannya, dan itu memiliki efek langsung. Dia tidak bisa mempercayainya, dan dia juga sangat marah. Bebek yang dimasak akan terbang, bagaimana dia bisa didamaikan? Raja Liang memandang Tang San dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Api macam apa kamu?" Tang San berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus memberitahumu?" Karena dia memilih untuk campur tangan, dia tahu bahwa dia sudah berada di sisi berlawanan dari Raja Liang, dan tentu saja dia tidak akan sopan kepada Raja Liang.
Raja Liang memandang kepala klan Huoli dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kepala klan, kamu harus berpikir dengan hati-hati. Mungkin, kekuatan yang baru saja dia gunakan memang dapat memiliki pengaruh pada tongkat kerajaan, tetapi kamu harus mengerti bahwa raja kakekku ini sangat berharga. Butuh banyak upaya untuk meyakinkan lelaki tua itu untuk mengeluarkannya kali ini. Jika kamu melewatkan waktu ini, kamu akan kehilangan kesempatan untuk menjadi stabil selama 1000 tahun. Terlebih lagi, setelah 1000 tahun, kekuatanku di antara kaisar seharusnya tidak akan menjadi lemah, ditambah salah satu benih kaisarku, kamu harus mempertimbangkan pro dan kontra. Dua ras kami telah bekerja sama selama lebih dari 1000 tahun, dia hanya orang luar, dan dia masih manusia lemah." Patriark klan Huoli awalnya memandang Tang San dengan mata yang sangat panas, dia tidak bisa menahan keraguan setelah mendengar kata-kata Raja Liang. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak dapat mencapai kerjasama dengan klan Roh Bunga Matahari kali ini, dia akan benar-benar menyinggung kelompok yang kuat ini. Dia telah melihat Kaisar Tianyang Tianjing, dan dia tahu betul betapa kuatnya orang itu. Selama mereka tidak berada di Magma Cihai, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Hanya dengan mengandalkan Magma Cihai dan tongkat vulkan, mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jika kamu menyinggung klan esensi bunga matahari, itu akan berdampak besar pada klan Huoli. Terlebih lagi, peran dari kedua Sovereign Seeds ini memang tidak sedikit. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kerjasama tergantung pada kepentingan. Adalah bijaksana untuk memilih pihak yang membawa manfaat terbesar sebagai kolaborator. Patriark harus merasa bahwa apa yang aku miliki dalam nyala apiku adalah keilahian sejati. Dia adalah seorang kaisar, dan dia tidak memiliki keilahian, tetapi karena kultivasinya yang sangat tinggi, dia memiliki kemampuan tertentu untuk memelihara keilahian. Bagi orang-orang Huoli, yang dibutuhkan bukan hanya stabilitas, tetapi juga peningkatan keilahian tongkat Dewa Api. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kanannya, telapak menghadap ke atas, dan tiba-tiba, bola cahaya 7 warna 10 kali lebih besar dari sebelumnya muncul di telapak tangannya, dan aura ilahi samar terpancar. Tatapan Tang San dia juga melihat tongkat vulkan. Bagaimana dia bisa yakin untuk menarik tongkat vulkan? Karena, ketika dia melihat tongkat vulkan, dia menemukan bahwa bahan di bawah tongkat vulkan adalah emas murni Skyfire. 7 warna cairan api surgawi dan emas murni api surgawi awalnya diturunkan dengan nada yang sama, dan ditambah dengan keilahian mereka sendiri, daya tarik tongkat vulkan dapat dibayangkan. Benar saja, ketika bola cahaya berwarna-warni Tang San muncul, tongkat vulkan tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona, dan sinar cahaya lain menyapu Tang San, mencoba menyapu bola cahaya berwarna-warni. Namun, kali ini, penghalang emas muncul di depan Tang San, menghalangi sinar cahaya dari tongkat vulkan. Tang San memandang Patriark klan Huoli dengan setengah tersenyum, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, artinya sudah jelas, biarkan klan Huoli membuat pilihan mereka sendiri. Raja Liang melihat bahwa Tang San mengeluarkan begitu banyak cairan api berwarna-warni, yang setara dengan ditampar dengan keras, dan matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan cahaya yang ganas. Patriark, asal-usul manusia ini tidak diketahui, dan dia masih menghancurkan hubungan antara dua klan kita. Lebih baik untuk menjatuhkannya, dan api di tangannya secara alami akan menjadi milik Patriark. Selain itu, benih Raja klan kita, untuk memiliki keduanya, bukankah itu akan memiliki efek yang lebih baik pada tongkat kerajaan? Raja Liang mengatakan ini dengan sangat kejam. Tang San berbeda dari Raja Liang, dia datang sendiri, hanya satu orang. Raja Liang mendapat dukungan dari seluruh klan esensi bunga Liang di belakangnya. Sebaliknya, Tang San lemah, jika dia menjatuhkannya dan merampoknya lagi, seharusnya tidak ada masalah besar. Patriark klan Huoli mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli apa, ini juga tamu klan Huoliku. Dia tidak melakukan sesuatu yang merugikan klan kami. Aku telah menerima tongkat kerajaan sebagai hadiah besar. Keluarga kami tidak bisa balas dendam untuk kebaikan. Mendengar jawaban dari Patriark klan Huoli, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik klan Huoli. Seperti yang diharapkan dari kelompok dengan tongkat vulkan, mereka masih orang-orang yang sangat baik. Ini juga membuat Tang San memutuskan tidak hanya untuk membantu klan Huoli, tetapi juga untuk membiarkan mereka menyingkirkan klan esensi bunga Liang. Tang San memandang Raja Liang dan berkata, memiliki keduanya. Tidak, menurut pendapatku,
benih kaisar sama sekali tidak diperlukan. Patriark, pernahkah kamu berpikir tentang kaisar yang terkandung dalam benih kaisar? Apa kekuatannya? Selain asal darah kaisar, apakah ada juga jejak kesadaran kaisar? Kemudian, ketika benih kaisar dan tongkat vulkan benar-benar menyatu, jejak kesadaran kaisar akan berperan. Efek apa? Bisakah kamu yakin? Jika ada masalah dengan atribut setelah tongkat melahap benih, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi seperti itu? Ini adalah bencana nyata bagi suku Huoli. Mundur selangkah, jika kamu tidak punya pilihan sama sekali, untuk mempertahankan keilahian tongkat vulkan, pilihan ini dapat dimengerti. Tapi sekarang, aku menawarkan pilihan kedua. Kamu harus merasa bahwa kekuatan yang aku berikan adalah benar dan tongkat itu merasakan energi murni yang bergizi. Maka kamu harus menimbang dengan hati-hati apakah kamu ingin mengambil risiko atau tidak. Tang San selalu tersenyum, tetapi kata-katanya memilukan. Akankah ada merek indera ilahi kaisar di antara benih kaisar? Ini tidak bisa dihindari. Kalau tidak, bagaimana itu bisa disebut benih kaisar? Apa pengaruh merek kesadaran ilahi terhadap artefak ilahi? Ini sulit untuk dikatakan. Faktanya, Tang San tidak yakin apakah jejak indera ilahi Tianyang Tianjing Huang akan mengendalikan tongkat vulkan. Namun, begitu dia mengajukan pertanyaan ini, mata orang-orang Huoli berubah. Alasannya sangat sederhana, jika semua yang dikatakan Tang San benar-benar terjadi, itu akan menjadi bencana terbesar bagi klan Huoli. Meskipun keilahian tongkat vulkan telah menghilang, tetapi pada tingkat disipasi saat ini, tidak ada masalah dalam mempertahankannya selama ratusan tahun, atau bahkan 1000 tahun. Jika tongkat vulkan dikendalikan oleh orang lain, maka klan Huoli akan langsung runtuh. Kamu berbicara omong kosong. Liang Qing secara alami memahami artinya, dan segera menjadi marah, melangkah maju, melepaskan tekanan kuat pada Tang San. Matahari besar bersinar di belakangnya, dan napas berapi-api tiba-tiba meletus. Di magma Cihai, energi atribut api apapun akan sangat ditingkatkan. Tekanan yang begitu besar membuat Tang San merasa tercekik. Raja Liang tidak diizinkan. Hari ini adalah upacara agung klan kita, Festival Vulkan. Jangan membuat pertengkaran besar. Patriark klan Huoli memblokirnya lagi. Dengan sedikit lambaian tongkat vulkan di tangannya, elemen api yang dilepaskan oleh Raja Liang tiba-tiba menghilang. Artefak yang begitu kuat, Tang San mengaguminya di dalam hatinya. Jika vulkan masih ada di sana, bahkan jika tongkat kerajaan tidak mencapai tingkat artefak super, itu mungkin sepadan. Patriark, jangan tertipu oleh anak ini, dia jelas menginginkan tongkat kerajaan. Kata Raja Liang dengan marah. Dia mengerti bahwa jika Patriark klan Huoli bersikeras untuk memblokirnya, dia tidak akan memiliki cara untuk melakukan apapun pada Tang San di sini. Di Laut Merah Magma, Patriark suku Huoli dengan tongkat Dewa Api dapat melawan Kaisar. Senyum di wajah Tang San semakin cerah dan dia berkata, apakah aku menginginkan tongkat kerajaan Dewa Api? Mengapa Patriark tidak meminta dan bertanya pada roh artefak itu? Kamu dapat menanyakannya, apakah aku menginginkannya? Kepala klan Huoli tertegun sejenak, dan tanpa sadar melihat tongkat vulkan di tangannya. Sinar cahaya berwarna-warni yang dipancarkan oleh tongkat kerajaan mengembun menjadi bentuk api, bergoyang dengan lembut, mengangguk ke arah Tang San, menunjukkan emosi, itu sebenarnya berarti sangat dekat. Jelas, artefak ini mengenali Tang San. Mau tak mau mengenalinya, itu hanya menyerap jejak keilahian Tang San. Selain itu, sebagai senjata dewa, tongkat Dewa Api sangat sensitif terhadap dewa. Ketika dia merasakan bahwa Tang San adalah dewa, itu secara alami akan mendekatinya. Karena itu juga mengerti bahwa hanya Dewa Tang San yang dapat membantunya. Jika jatuh ke tangan Tang San, dengan dukungan Tang San, adalah mungkin untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Hanya saja Tang San adalah dewa laut, dan air dan api tidak cocok. Aura Tang San dari Trisula Dewa Laut bisa dirasakan. Itu tidak berpikir itu memiliki kemungkinan untuk menggantikan Trisula Dewa Laut sebagai senjata ilahi inti Tang San. Sebagai senjata para dewa, ia memilih tuannya dan harus menjadi artefak inti. Bagaimana Dewa Laut bisa memilih artefak inti tipe api? Oleh karena itu, tongkat kerajaan dengan jelas menyampaikan pikirannya kepada kepala klan Huoli, dan Tang San tidak akan pernah menginginkannya. Kakek, ini lebih baik dari itu. Pada saat ini, suara yang renyah dan menyenangkan terdengar. Satu orang berjalan keluar dari antara orang-orang kuat dari suku Huoli.
Ini adalah wanita Huoli, mengenakan gaun merah panjang, rambut merahnya yang berapi-api hampir jatuh ke tanah. Dia sangat cantik, dan memiliki semacam semangat kepahlawanan yang tidak memungkinkan pria. Sepasang mata merah muda besar menatap Tang San, jelas tertarik padanya. Mereka yang bisa berdiri di panggung tinggi ini semuanya adalah Raja Iblis yang kuat ke atas, tidak diragukan lagi bahwa wanita ini juga merupakan kultivasi tingkat 10. Kakek, Raja Liang adalah mitra penting kita. Kali ini dia mengajukan syarat, dan begitu pula VIP di depan kita. Sekarang mereka memiliki perselisihan, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Siapapun yang menang, kami bekerja sama. Bagaimanapun, klan Esensi Bunga Matahari telah bekerja sama dengan kami selama bertahun-tahun, dan kerja sama antara dua klan kami tidak dapat dihentikan karena kata-kata yang satu ini. Tetapi dengan cara yang sama, jika orang ini dapat membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup. Wanita itu tersenyum manis, tetapi matanya tertuju pada Tang San. Patriark klan Huoli mengerutkan kening dan ragu-ragu. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah kemungkinan menyinggung esensi Bunga Liang. Bagaimanapun, ini adalah kelompok paling kuat di Kekaisaran Richen, dan Kaisar Tianyang Tianjing saat ini adalah kaisar pertama Kekaisaran Richen. Jika kamu menyinggung kekuatan seperti itu akan menjadi banyak masalah bagi orang-orang Huoli. Aku setuju dengan pendapat Nona Linger. Masalah ini ada hubungannya dengan Nona Linger. Tang San, beranikah kamu melawanku? Jika aku kalah, aku akan segera pergi dan tidak pernah repot. Jika aku menang, kamu menyerahkannya, jenis apimu. Raja Liang segera setuju. Dia dengan tulus ingin memberi pelajaran pada Tang San. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, "Oke." Patriark klan Huoli ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditarik oleh lengan wanita bernama Linger. Patriark klan Huoli melirik cucunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, "Tidak apa-apa. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, klan kami tidak ingin melihat keduanya terluka, hanya pemenang dan yang kalah yang tidak terluka, keduanya masih tamu terhormat dari klan Huoli kami, kamu dipersilakan untuk berpartisipasi dalam festival vulkan klan kami." Mata Raja Liang berkilat tajam, dan berkata kepada Tang San, "Kalau begitu ayo kita keluar." Tang San mengangguk dan berkata, "Tolong." Patriark klan Huoli menoleh ke orang-orang kuat di klan lain dan berkata, "Kamu terus mengurus festival vulkan, dan aku akan pergi dan menjadi saksi bagi keduanya." "Kakek, aku akan pergi juga." Huo Linger berkata, dengan kegembiraan di matanya yang indah, seolah-olah dia sangat tertarik dengan masalah ini. Dengan lambaian tongkat Dewa Api di tangan Patriark klan Huoli, cahaya merah terbang ke kejauhan. Dia segera terbang dan jatuh ke cahaya merah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Tak tertandingi terbang masuk arah cahaya merah. Huo Linger diikuti oleh kakek, Tang San, Liang Qing, dan dua pembangkit tenaga Liang Flower Essence mengikuti di belakang, semuanya terbang ke arah cahaya merah. Semua orang kuat, dan kecepatan penerbangan secara alami tidak lambat, dan segera mereka meninggalkan kota vulkan dan datang ke dunia luar. Di tengah magma Cihai, uap masih naik. Patriark klan Huoli memandang Tang San dan Raja Liang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Huo Shensan sangat sensitif dan mudah marah, jadi aku harus menyusahkan kalian berdua untuk menjauh sebelum bergerak, agar tidak membuat marah Shensan dan menimbulkan pengaruh buruk." Seharusnya, Raja Liang tampak jauh lebih damai, dan mengangguk kepada kepala klan Huoli. Elemen api di sini memang terlalu kaya. Tang San dengan senang hati menjauh, semakin dekat dia ke pusat laut merah magma, semakin banyak elemen api, dan semakin sedikit atribut lainnya. Ini tidak baik untuknya, dan semakin jauh dari pusat magma Cihai, semakin banyak elemen atribut lainnya, semakin baik untuknya. Melihat ke satu arah, semua orang mempercepat lagi dan terbang langsung ke tepi magma Cihai. Tang San melepaskan transformasi penglongnya, membentangkan sepasang sayap emas, hanya mengepak sedikit, dia mengikuti Liang Qing dengan tenang. Raja Liang telah merasakan perubahan aura Tang San, sebelumnya di antara klan Huoli, perasaannya tidak begitu jelas. Tetapi ketika Tang San setuju untuk melawannya tanpa ragu-ragu, dia tahu bahwa Tang San jelas tidak sesederhana peringkat ke-10, dia seharusnya mencapai peringkat ke-11. Namun, kapan manusia memiliki praktisi tingkat ke-11? Bahkan jika manusia berlatih secara diam-diam, mencapai level ke-10 sudah sangat bagus. Mungkinkah Tang San ini bukan dari benua peri, tetapi manusia dari luar negeri?
Raja Liang menebak asal-usul Tang San, dan Tang San juga menilai budidaya Raja Liang. Tidak ada keraguan tentang puncak Orde ke-11, jika tidak, Raja Liang tidak akan datang ke suku Huoli untuk mencari kerjasama. Dia pasti ingin menggunakan tongkat vulkan untuk membuat terobosan dan menemukan kesempatan untuk menjadi kaisar untuk dirinya sendiri. Puncak Orde ke-11, atau esensi bunga matahari yang menyengat, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Tetapi untuk bersaing memperebutkan keberuntungan dan membuka jalan bagi dirinya dan Xiao Mei untuk menjadi kaisar di masa depan, Tang San tidak bisa mengatakan apapun yang memungkinkan Raja Liang mendapatkan kesempatan dari klan Huoli. Oleh karena itu, ia harus mengalahkan Raja Liang. Sekelompok orang kuat terbang semakin jauh, dan secara alami jauh lebih cepat untuk terbang langsung dengan kecepatan tinggi daripada dengan perahu. Setelah beberapa saat, mereka melihat di mana air laut biru bertemu dengan air laut merah, dan mereka tiba di tepi laut merah magma. Pada titik ini, senyum di wajah Tang San menjadi lebih jelas. Jika laut merah magma adalah domain orang-orang Huoli, maka laut biru yang tak berujung adalah dunianya. Di darat, dia mungkin tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan Raja Liang, tetapi jika di lautan biru yang tak berujung, apalagi Raja Liang, bahkan jika kaisar datang, dia bisa bertarung. Ketika mereka sampai di tepi magma Cihai, kecepatan semua orang melambat. Patriark klan Huoli berkata, kalian berdua akan menyelesaikannya di sini. Tetap saja kalimat itu, tolong hentikan kalian berdua, hanya pemenang dan yang kalah yang tidak akan menyakiti hidupmu. Patriark klan Huoli jelas tidak ingin melihat Tang San dan Raja Liang jatuh, dan api warna-warni Tang San membuatnya sangat tertarik. Terutama persetujuan tongkat vulkan terhadap Tang San, ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Tang San juga mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia ini, tetapi orang luar. Dia ingin bertanya bagaimana Tang San tahu. Pemuda misterius ini telah membangkitkan minatnya yang besar. Adapun Raja Liang, dia tidak bisa jatuh di sini. Jika tidak, itu akan membuat marah seluruh kerajaan kaya. Meskipun suku Huoli dapat melindungi diri mereka sendiri, jika banyak kaisar dari kekaisaran Richen berkumpul, itu akan menjadi bencana bagi mereka, dan paling banyak mereka akan jatuh dengan beberapa kaisar. Oleh karena itu, hasil terbaik adalah bahwa kedua belah pihak hanya menang atau kalah. Huolinger benar, jauh lebih baik bagi mereka untuk memutuskan dengan siapa suku Huoli akan bekerja sama melalui duel daripada pilihan langsung suku Huoli. Kamu tidak sebaik orang lain, jadi apa lagi yang bisa kamu katakan? Tang San dan Liang Qing terbang keluar, dipisahkan oleh 100 meter, berdiri saling berhadapan. Raja Liang menatap Tang San dengan tatapan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu akan membayar untuk apa yang telah kamu lakukan hari ini. Sayangnya, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyesalinya. Tang San tersenyum dan berkata, kamusku tidak pernah mengandung kata, penyesalan apa yang aku lakukan harus aku tanggung sendiri. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, bahkan jika sudah waktunya untuk kembali, tidak mungkin untuk benar-benar kembali ke masa lalu. Raja Liang mendengus dingin dan berkata, tolong. Tang San berkata, tolong. Momentum kedua belah pihak langsung naik. Di belakang Raja Liang, matahari besar tiba-tiba muncul, seperti matahari terbit di laut, menerangi ruang di belakangnya, dan napas yang sangat kuat bermekaran. Seluruh tubuhnya berubah menjadi merah keemasan yang menyilaukan, meskipun ini bukan pusat magma Cihai, masih ada elemen api. Kekuatan garis keturunannya membengkak liar dengan aura kekerasan, dan auranya juga meningkat secara dramatis. Sangat kuat. Rasa penindasan yang dirasakan Tang San dari Raja Liang tidak kurang dari pertama kali ia melihat Raja Iblis Agung Jingfeng. Orang yang benar-benar memiliki puncak kultivasi tingkat ke-11, terutama di sebelah magma Cihai, memiliki banyak dukungan untuknya. Jika kamu benar-benar ingin memberinya tongkat vulkan atribut api ilahi, mungkin dia benar-benar dapat melewati ambang itu. Matahari terik yang terbit di belakang Raja Lai sudah sangat menyilaukan. Tetapi ketika cahaya keemasan dan bayangan di belakang Tang San mekar, tampaknya semua warna telah redup pada saat ini. Tidak ada perubahan di sisi magma Cihai, tetapi perubahan aneh terjadi di sisi samudra biru yang tak berujung. Perairan tak terbatas dari samudra biru yang tak berujung tiba-tiba menjadi jernih dalam sekejap, dan permukaan laut langsung memicu gelombang badai. Lingkaran cahaya biru naik dan mekar, berubah menjadi lingkaran cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dan mengembun menuju cahaya keemasan besar dan bayangan di belakang Tang San.
Aura Tang San sendiri langsung meningkat hebat dengan kelipatan geometris. Cahaya dan bayangan keemasan bergegas ke ketinggian 100 meter hampir seketika, dan cahaya keemasan yang indah harus menutupi bahkan sinar matahari yang terik. Ini adalah Patriark Huoli menatap semua yang terjadi di depannya, dan merasakan getaran tongkat vulkan di tangannya. Apa ini? Kekuatan macam apa ini? Gemetar emosional. Justru karena suku Huoli awalnya bukan milik dunia ini, jadi dalam catatan sejarah suku Huoli, ada beberapa hal yang bukan milik dunia ini. Patriark Huoli tahu bahwa para dewa benar-benar ada. Orang-orang Huoli awalnya adalah ras dewa api. Namun, mereka belum pernah melihat dewa yang sebenarnya, mereka hanya bisa merasakan nafas beberapa dewa dari tongkat dewa api. Adapun Tang San saat ini, cahaya keemasan besar dan bayangan yang muncul dari belakang tampaknya sangat mirip dengan beberapa perkataan tentang dewa yang tercatat di klan. Juga, mengapa Samudra Biru tak berujung berubah seperti ini? Pada saat ini, Tang San tampaknya terhubung ke seluruh Samudra Biru tak berujung. Raja Liang tentu saja sangat kuat, tetapi dapatkah kekuatannya bersaing dengan seluruh Samudra Biru yang tak berujung? Raja Liang juga menyebabkan kegemparan di hatinya saat ini. Itu sudah siap untuk menggunakan cara yang paling kuat untuk menaklukkan Tang San dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga klan Huoli dapat memperkuat kepercayaan mereka dalam bekerja sama dengan klan esensi bunga Liang dan dengan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, segera setelah muncul, ia melepaskan domain matahari besarnya sendiri tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan kekayaan elemen api di magma Cihai, ia harus mengendalikan penonton. Namun, apa aura yang dikeluarkan oleh pihak lain saat ini? Mengapa aura yang begitu kuat muncul? Dari mana datangnya tekanan mental yang membuat kesadarannya sedikit bergetar? Kaisar, mungkinkah dia seorang kaisar? Tidak, dia jelas bukan seorang kaisar. Seorang kaisar memiliki karakteristik seorang kaisar. Dia tidak memilikinya, tetapi pada saat ini, paksaan spiritual yang dia bawa ke dirinya sendiri jelas bukan di bawah kaisar. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Raja Liang memiliki pengalaman pertempuran yang cukup, dan dalam sekejap, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Matahari terbit perlahan di belakangnya, dan seberkas cahaya besar dengan diameter lebih dari 100 meter, tiba-tiba melesat ke arah Tang San. Langsung menghantam tubuhnya. Udara dipelintir dengan keras, dan serangan mengerikan itu melewati ruang angkasa, membuat Tianhai pucat. Sebagai klan paling kuat di Kekaisaran Matahari, klan Roh Bunga Liang pasti pantas mendapatkan nama mereka. Kekuatan Raja Liang juga cukup kuat. Pada saat ini, di bawah restu kerajaan, itu pecah dengan seluruh kekuatannya, bahkan jika Kaisar menghadapi serangan seperti itu, dia harus menghadapinya dengan jujur. Cahaya dan bayangan besar di belakang Tang San bergerak, dan trisula emas ditambahkan ke telapak cahaya dan bayangan besar itu. Kekosongan trisula menguraikan busur, dan di lautan biru yang tak berujung, permukaan laut tiba-tiba naik puluhan meter, mekar dengan elemen air yang bergelombang. Kolom besar sinar matahari yang intens meledak ke dalam busur, dan menghilang begitu diam-diam. Tidak ada jejak yang tersisa, tidak ada Big Bang atau semacamnya yang terjadi. Wajah Tang San selalu tenang, dia tidak memiliki kemampuan untuk menampilkan merek garis keturunannya. Itu karena sebagian besar tanda garis keturunan ini masih di sekitar urutan ke-10, dan tidak ada gunanya menghadapi keberadaan Raja Liang. Dan dia harus menutupi garis keturunan super. Pada saat ini, di Samudra Biru yang tak berujung. Ini adalah halaman rumahnya, dan di sini, dia mencoba untuk memaksa lawannya berdasarkan posisinya sebagai dewa. Tangan kanan Tang San perlahan terangkat, dan pada saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur, hingga menghilang. Dan cahaya keemasan besar dan bayangan di belakangnya menjadi padat. Apa yang muncul di wajah adalah penampilan Tang San, baju besi emas yang menutupi seluruh tubuh. Berbeda dari baju besi pertempuran transformasi Jin Meng, tetapi baju besi yang penuh dengan rasa suci. Trisula emas di tangannya adalah emas yang mempesona, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiba-tiba, 10.000 lingkaran cahaya biru berkumpul di arah Tang San. Pada saat ini, elemen api di magma Cihai sangat ditekan. Unsur air yang tak tertandingi menempati segala sesuatu di sekitarnya. Melihat bahwa serangannya ditelan seperti itu, Raja Liang tidak bisa menahan hatinya tenggelam, tetapi masih bereaksi segera. Bunga merah keemasan mekar di sampingnya, dan di langit, 9 bunga muncul dalam sekejap,
membombardir Tang San dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Penjaga, Tang San mengucapkan dua kata rendah. Segera, air laut biru tak berujung di sekitarnya tiba-tiba naik. Elemen air tak berujung berubah menjadi lapisan cahaya, menutupi cahaya dan bayangan dewa laut. Pilar api besar turun satu demi satu, tetapi tidak ada cara untuk menghadapi pertahanan yang tampaknya tipis yang berisi kehendak laut, itu hanya bisa dimusnahkan. Tang San mendengus dingin. Tiba-tiba, Raja Liang di seberangnya disambar petir. Itu hanya merasa bahwa kesadarannya sendiri tampaknya dihancurkan, seolah-olah ada tangan besar di dunia kesadaran, jatuh dari langit dan menghancurkannya. Ini benar-benar menekan segala sesuatu tentang hal itu. Hancurnya tingkat kesadaran itulah yang menyebabkan jantungnya mengalami serangan panik, jantung berdetak kencang, dada sesak, dan sesak napas. Seolah-olah dia tidak seharusnya melawan keberadaan di depannya. Segala sesuatu di sekitarnya tampaknya menolaknya, membuatnya tidak mungkin untuk bersaing. Di dalam hatinya, semua jenis emosi pengecut meningkat dengan liar, dan sosok emas di depannya tampaknya terus membesar dan membesar. God Suppression, di alam milik para dewa itu sendiri, para dewa adalah tuan yang sebenarnya. Sederhananya, dewa laut di Samudra Biru tak berujung dapat mengubah seluruh Samudra Biru tak berujung menjadi domainnya sendiri. Kesadaran ilahi Tang San tidak sekuat Raja Liang, tetapi ketika dia terhubung dengan Samudra Biru yang tak berujung, apa yang terhubung dengan kesadaran ilahinya adalah kekuatan iman yang tak habis-habisnya. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Raja Liang bisa bersaing? Pada 9 bunga, ada keruntuhan yang jelas. Tapi Liang King memang kuat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan menggunakan sengatannya untuk menyingkat kesadarannya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan bunga merah besar terbang keluar dari lengannya. Ketika bunga merah besar ini muncul, air laut di sekitarnya langsung menguap dengan diameter 1 km, dan bahkan ruang hampa air laut muncul di sekitar tubuh Tang San. Kehendak ilahi yang menakutkan dan nyala api yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Bunga matahari, ekspresi Tang San sedikit berubah. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah bunga Tianyang yang lahir dari tubuh Kaisar Tianyang Tianjing. Benda ini sendiri setara dengan keberadaan level artefak. Ketika Kaisar Tianyang Tianjing masih hidup, itu dapat mengirimkan kesadaran dan kehendak ilahi Kaisar, dan itu adalah harta tingkat artefak yang sangat kuat. Melihat bahwa kesadarannya benar-benar ditekan oleh Tang San, Raja Liang melepaskan bunga Tianyang ini tanpa ragu-ragu. Kehendak dari Tianyang Tianjing Huang langsung membantunya membebaskan diri dari penindasan ilahi Tang San. Tang San sedikit mengernyit, roda cahaya melintas di belakangnya, dan pada saat berikutnya, lingkaran cahaya putih tiba-tiba melesat, langsung menuju Tianyang Hua. Cahaya putih ini muncul dari dada Tang San, dan bisa terlihat samar-samar bahwa kabut putih samar muncul di depan dadanya. Bunga Tianyang mekar dengan kesadaran ilahi yang kuat dari Kaisar Tianyang Tianjing. Tetapi pada saat berikutnya, Tang San melambaikan trisula emas di tangannya, dan sambaran petir emas jatuh dari langit, langsung mengenai Tianyang Hua. Hukuman Tuhan inilah hukuman Tuhan yang diringkas oleh kekuatan iman. Kekuatan yang hanya dimiliki oleh dewa sejati. Tang San tentu saja masih jauh dari tingkat Raja Dewa seperti dulu, tetapi, di Laut Biru yang tak berujung, dengan kekuatan iman yang dikumpulkan selama berhari-hari, tidak masalah untuk meluncurkan hukuman ilahi. Dalam hal tingkat energi, sekarang dia jauh lebih rendah daripada Tianyang Tianjing Huang, tetapi hukuman Tuhan berbeda, itu berasal dari tingkat keinginan yang lebih tinggi daripada pesawat ini. Itu berasal dari kekuatan transformasi iman melalui posisi para dewa. Intensitas energi tidak harus tinggi, tetapi tingkat energi berada di atas kekuatan apapun di bidang ini. Kecemerlangan asli bunga Tianyang, pengusiran semua elemen air, dan keinginan kuat yang tak tertandingi dari Kaisar Tianyang Tianjing, pada saat ini, tampaknya disiram, dan napas tiba-tiba menyatu. Tetapi dalam keadaan seperti itu, cahaya putih itu telah jatuh di permukaan Tianyang Hua. Tianyang Hua sedikit berjuang, dan pada saat berikutnya, napas menyatu dan menutup menjadi tulang bunga, yang langsung ditarik oleh cahaya putih dan disedot. Raja Liang menatap pemandangan ini dengan sikap tertegun, dan mau tak mau merasa cemas. Lebih penting lagi, dia sama sekali tidak tahu bagaimana pihak lain melakukan ini. Tetapi pada saat ini, trisula emas melambai di tangan, cahaya dan bayangan emas besar dan lingkaran-lingkaran cahaya emas mekar, diselimuti lingkaran ke kiri dan kanan ke arahnya.
Raja Liang buru-buru melancarkan serangannya, tetapi elemen air di sekitarnya yang kuat secara langsung melemahkan aura darahnya. Dan ketika lingkaran cahaya emas datang, semua serangan terus-menerus dimusnahkan di lingkaran cahaya. Itu juga terbungkus erat di lingkaran kiri dan kanan oleh lingkaran cahaya, tidak bisa bergerak. Ini adalah keterampilan magis, badai tidak terbatas. Langit keemasan yang indah naik ke langit dan tiba-tiba meluas menuju samudera biru tak berujung di kejauhan. Adegan mengejutkan muncul, sejauh bidang penglihatan, semuanya tampak telah berubah menjadi emas, dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari lautan biru yang tak berujung, berubah menjadi emas di bawah penerangan cahaya keemasan, dan kemudian mengembun ke arah Tang San. Ajaib dan mengejutkan, semuanya terus ditingkatkan dan diringkas dalam kejutan ini. Sosok emas menjadi semakin solid. Suara Tang San membawa sedikit keagungan, kamu kalah. Ya, Raja Liang kalah. Dan hilang tanpa perlawanan. Bahkan jika artefak seperti Tianyang Hua digunakan, itu tidak berarti apa-apa pada akhirnya. Benar-benar ditekan dari awal hingga akhir. Tapi perasaan Liang Qing sendiri adalah bahwa dalam pertempuran ini, tampaknya tidak menghadapi lawan, tetapi seluruh samudera biru yang tak berujung. Itu belum pernah menghadapi lawan seperti itu, atau bahkan mendengarnya. Kekuatan macam apa ini? Ada banyak perasaan bahwa dia bukan seorang kaisar tetapi lebih baik dari seorang kaisar. Namun, bagaimana ini mungkin? Mengapa ada tingkat lawan seperti itu? Untuk sementara, Raja Liang benar-benar terpana. Dan untuk Patriark Huoli, itu terlalu mengejutkan. Keilahian, rasanya keilahian yang kuat dari Tang San. Sangat pasti bahwa tidak akan ada masalah dengan penilaiannya sendiri, dan itulah pancaran keilahian. Bisakah manusia memiliki keilahian, dan itu masih terkait dengan samudera biru yang tak berujung? Tidak heran jika api yang dia keluarkan sebenarnya bisa bermanfaat bagi tongkat vulkan. Merasakan kecemerlangan ilahi yang kuat di tubuh Tang San, hatinya tiba-tiba memiliki kecenderungan yang komprehensif. Kekaisaran Richen memang kuat, dan ada banyak kaisar. Namun, apa yang benar-benar dibatasi oleh magma Cihai adalah samudera biru yang tak berujung. Makhluk kuat yang dapat mendorong samudera biru yang tak berujung, tetapi juga memiliki keilahian yang besar, seberapa langka kolaborator seperti itu. Sosok Tang San menjadi lebih kecil lagi, kembali ke penampilan aslinya, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit juga mereda. Tetapi melalui tongkat kerajaan Dewa Laut, Patriark Huoli masih bisa merasakan bahwa masih ada aliran kekuatan kepercayaan yang mengalir ke tubuh Tang San dari samudera biru yang tak berujung. Raja Liang tidak bisa merasakan apapun tentang kekuatan iman, tetapi Patriark Huoli, yang memegang tongkat kerajaan Dewa Api dan telah membiarkan anggota klannya menyatukan iman mereka untuk tongkat kerajaan, sangat jelas. Berapa banyak orang yang ada di klan Huoli, dan seberapa besar klan laut dari Samudra Biru yang tak berujung, ini benar-benar tidak dapat dipahami. Dan Tang San dapat menyerap kekuatan iman dari Samudra Biru yang tak berujung, apa artinya ini? Ini berarti bahwa orang ini kemungkinan akan menjadi dewa sejati. Ini juga yang sedang dikejar oleh klan Huoli. Jadi, pada saat ini, tatapannya pada Tang San menjadi sangat panas. Raja Liang tidak lagi di mata kepala klan Huoli, dia membawa Huolinger ke Tang San dan berkata dengan hormat, klan Huoli Huokuan telah melihat yang mulia. Tang San tidak memperbaiki gelarnya, meskipun itu bukan seorang kaisar, tetapi dia sendiri adalah dewa laut, dan dia pasti layak mendapatkan suara ini. Patriark tidak perlu sopan, sepertinya aku seharusnya memenangkan pertandingan ini. Lingkaran badai yang tidak pasti pada Raja Liang di kejauhan telah terangkat dengan sendirinya. Wajah Raja Liang sangat jelek, tetapi ketika tatapannya jatuh pada Tang San, tanpa sadar dia menunjukkan ketakutan. Saat menghadapi Tang San di negara bagian Dewa Laut, itu akan memiliki rasa ketidakberdayaan yang kuat. Meskipun kekuatannya sendiri sangat kuat, dia tampaknya bertarung melawan Samudra Biru yang tak terbatas. Melihat antusiasme Patriark Huoli terhadap Tang San, dia tahu betul bahwa tidak masuk akal lagi baginya untuk tinggal. Ayo pergi, Liang Qing berteriak dengan suara yang dalam, dan terbang langsung ke arah kerajaan Richen dengan dua raja bawahannya. Patriark Huoli melirik ke arah mereka pergi, tetapi tidak mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Apa yang ditunjukkan Tang San barusan terlalu mengejutkan baginya, dan dia tahu lebih jelas bahwa inilah yang dibutuhkan klan Huoli. Kekuatan. Yang mulia, ada banyak pelanggaran dan penerimaan yang buruk sebelumnya.
Silakan terus datang ke kota vulkanku untuk merayakan festival bersama keluargaku, kata Huo Quan dengan hormat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itulah yang aku maksud. Mata besar Huo Linger selalu tertuju pada Tang San, tetapi saat ini dia tersenyum manis, dan mengambil inisiatif untuk maju. Dia benar-benar meraih lengan Tang San, dan tubuh lembutnya yang hangat menekannya. Kamu luar biasa, aku tahu kamu bisa menang, kamu terlihat sangat tampan. Tang San mau tak mau tercengang sesaat ketika dia tertangkap basah. Saat berikutnya cahaya perak berkedip, dia sudah bergerak 3 kaki, memperlebar jarak antara dia dan Huo Linger. Bertahanlah, bisik Huo Quan. Huo Linger berkata dengan sedikit sedih, ada apa, bukankah dia sudah menang? Huo Quan memandangnya, lalu menatap Tang San, tiba-tiba menyadari sesuatu. Saat terbang, dia bertanya kepada Tang San, Yang Mulia, apakah kamu tahu apa perjanjian antara klanku dan Raja Liang? Sekarang kamu telah memenangkan kemenangan, tentu saja aku harus menerima perjanjian ini. Tang San berkata, seharusnya meminjam tongkat vulkan, kan? Huo Quan mengangguk dan berkata, ya dalam arti tertentu, tetapi prosesnya tidak sesederhana itu. Tongkat vulkan keluargaku telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan berada di tangan para leluhur di masa lalu. Setiap patriark dipilih oleh tongkat kerajaan dan telah ditentukan pada hari kelahirannya. Orang yang disetujui oleh tongkat kerajaan akan memegang tongkat kerajaan. Pancaran para dewa terselubung dalam dirinya sendiri, yang membuatnya memiliki fisik budidaya terbaik dan dapat tumbuh dengan cepat hingga memiliki kekuatan yang cukup untuk memegang tongkat kerajaan. Aku adalah pemimpin dari generasi saat ini. Dan selanjutnya generasi tongkat kerajaan yang dipilih oleh tongkat kerajaan adalah Linger. Kamu benar, Raja Liang sangat ingin menggunakan tongkat vulkan keluarga kita untuk membantunya menyelesaikan terobosannya dan menjadi seorang kaisar. Namun, tongkat vulkan hanya akan mengenali nafas yang dikenalinya sendiri. Oleh karena itu, ia ingin diakui olehnya, kekuatannya. Batangnya dikenali, dan kekuatan vulkan dari batang digunakan untuk promosi, maka, itu perlu dikenali lebih baik oleh tongkat. Oleh karena itu, kali ini, di sini untuk melamar pernikahan. Hanya dengan menjadi suami Linger, saksi di tongkat vulkan ketika mereka menjadi suami dan istri, mereka dapat menggunakan tongkat vulkan untuk berkultivasi dan maju. Dan benih kaisar adalah hadiah pertunangan dari esensi bunga liang. Mendengar apa yang dikatakan Huo Quan, Tang San mau tidak mau tercengang. Huo Linger menatapnya dengan sedikit kebencian di matanya, jelas tidak puas dengan dia melepaskan diri dari lengannya. Tang San tidak bisa menahan tangis dan tawa, dia ingin menghentikan Raja Api itu menjadi kaisar, tetapi dia tidak pernah mengharapkan hal seperti itu terjadi. Ini sama dengan menghancurkan lamaran keluarga. Tidak heran Raja Liang sangat marah sebelumnya. Huo Quan mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu memenangkan Raja Liang, yang setara dengan memenangkan perampokan kerabat. Tidak perlu melanjutkan kalimat ini, artinya sudah sangat jelas, yaitu membiarkan Tang San menggantikan Raja Liang dan menikahi Huo Linger. Patriark Huo Li bahkan tidak meminta Tang San untuk membayar hadiah pertunangan. Patriark, tunggu sebentar, kami khawatir kami harus mengambil pandangan jangka panjang tentang masalah ini. Kota Keri, Xiao Mei, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba merasakan sedikit fluktuasi dalam kesadarannya, seolah-olah ada krisis tak kasat mata yang mengguncang sanubarinya. Pada tingkat kultivasinya, terutama jika dia telah mengendalikan Tianjiling, persepsinya tentang krisis sangat jelas. Segera bangun dari keadaan kultivasi. Pada saat ini, ada ketukan ringan di pintu dari luar, diikuti oleh suara putri Luo Qingzu, Xiao Mei, berhenti berlatih sebentar. Pengadilan leluhur ada di sini lagi. Xiao Mei menyipitkan matanya sedikit dan melayang, oke. Keri City Lord's Mansion, aula konferensi. Putri Luo Qingzu sedang duduk di kursi utama, dan ada 2 utusan dari istana leluhur di bawah. Putri, aku tidak tahu di mana Tuan Kota berada. Salah satu utusan yang jelas-jelas seorang Raja Iblis bertanya dengan suara yang dalam. Sosok kekar ini, dengan aura kuat di sekujur tubuhnya, adalah keberadaan Behemoth. Luo Qingzu berkata dengan sungguh-sungguh, aku baru saja meminta instruksi kepada penguasa kota. Tuan Kota berada pada titik kritis dalam retretnya dan tidak dapat melihat tamu. Aku khawatir kedua utusan itu perlu tinggal selama beberapa hari, dan menunggu sampai penguasa kota menyelesaikan retret dan kemudian bertemu lagi. Lihat. Kedua utusan itu saling melirik,
dan orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan sungguh-sungguh, perintah pengadilan leluhur sangat mendesak, dan itu juga perintah dari Kekaisaran Tianyu. Ini terkait dengan Kekaisaran, dan lebih baik untuk bertanya, penguasa kota untuk pergi keluar sesegera mungkin. Meskipun mereka berasal dari istana leluhur, Xiao Mei sekarang adalah pemilik kota utama, jadi dia tidak bisa terlalu mendorong satu sama lain. Luo Qingzu mengangguk dan berkata, ini wajar. Selama penguasa kota menyelesaikan kultivasinya, dia akan bertemu kalian berdua sesegera mungkin. Biarkan seseorang mengeluarkan 2 utusan. Saat berikutnya, cahaya perak berkedip, dan Xiao Mei, yang telah mendengarkan secara rahasia, berteleportasi dan datang ke Luo Qingzu. Luo Qingzu berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya istana leluhur benar-benar cemas. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Kristal, semua pihak harus bereaksi terhadap posisi kaisar yang dikosongkan. Sekarang ini adalah pertempuran antara 2 kerajaan, dan aku takut kita tidak bisa menundanya terlalu lama. Dan begitu ada masalah, itu juga masalah besar. Itu akan mempengaruhi masa depanmu sebagai seorang kaisar. Xiao Mei berkata dengan mata dingin, sayang sekali mereka mengetahuinya. Mereka memintaku untuk merekrut kerabat sesegera mungkin, dan objeknya pasti keluarga darah tingkat pertama. Utusan yang datang dari istana leluhur telah menyatakan tujuan perjalanan ini. Dia berharap Xiao Mei akan menyelesaikan perekrutan dalam waktu 3 bulan. Itu bisa menjadi keluarga dari garis keturunan tingkat pertama, atau bisa jadi monster merak klan. Sehingga untuk memecahkan masalah memiliki darah manusia sesegera mungkin. Setelah itu, Kekaisaran Tianyu akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya sebagai kaisar. Terakhir kali Jin Amo datang, itu sudah untuk tujuan ini, tetapi ditujukan untuk satu ras, tetapi sekarang ia dapat menghadapi semua ras di sisi Kekaisaran Tianyu. Ini tidak mudah untuk ditolak. Sebagai pemimpin generasi muda dengan penampilan seorang kaisar, memang benar Xiao Mei belum pernah menikah dan tidak memiliki keturunan. Sebagai patriark dari klan Monster Merak, penguasa kota-kota Keri, adalah aturan leluhur bahwa pengadilan leluhur memintanya untuk menikah dan memiliki anak, dan setiap penguasa kota utama memiliki permintaan seperti itu. Hanya saja ada sangat sedikit situasi seperti itu dalam sejarah. Lagi pula, jika kamu ingin mewarisi posisi penguasa kota utama, kamu setidaknya berada di level Great Demon King, dan kamu dapat berkultivasi ke level ini. Tidak peduli berapa usiamu, kehidupan awal telah selesai. Tapi sekarang Xiao Mei sangat muda, namun memiliki bakat seperti itu. Dengan tidak adanya pernikahan, pengadilan leluhur telah memintanya untuk merekrut pernikahan. Jadi, apakah semua keberadaan yang memenuhi syarat di kota-kota besar lainnya punya ide? Suaminya dalam hukum, itu berbeda. Ini adalah eksistensi yang bisa menjadi seorang kaisar, dan pernikahan dengannya jelas merupakan keuntungan besar. Xiao Mei percaya bahwa Jin Amo pasti telah memberitahu Zhu Ting bahwa dia memiliki kekasih setelah dia kembali. Tapi istana leluhur sepertinya tidak tahu sama sekali. Punya kekasih, tidak mungkin manusia. Ini juga oke dalam ras monster merak. Bisakah Xiao Mei melakukannya? Jika tidak, maka itu harus diganti dengan garis keturunan tingkat pertama dari warisan keluarga monster. Inilah ketangguhan istana leluhur. Mencuci darah manusia dari Xiao Mei adalah dasar dari dukungan istana leluhur baginya untuk menjadi seorang kaisar. Oleh karena itu, di bawah konflik ini, kesulitan baru muncul. Jika kamu tidak setuju, maka pasti akan ada sanksi keras dari istana leluhur, tetapi jika kamu setuju, bagaimana jika kamu ingin merekrut kerabat? Apakah Tang San ingin muncul? Jika Tang San muncul sebagai manusia, itu bukan sesuatu yang dapat diizinkan oleh pengadilan leluhur. Tapi dia tidak bisa menjadi ras lain. Di mata begitu banyak kaisar, perubahan ini tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, pada saat ini, baik Putri Luo Qingzu dan Xiao Mei tenggelam dalam perenungan. Minta ayahmu kembali, mari kita diskusikan, kata Luo Qingzu dengan suara yang dalam. Xiao Mei mengangguk, dan itu saja. Xiao He sangat sibuk baru-baru ini, dan pembangunan kerajaan kayu telah dimulai. Meskipun dia siap secara mental, ketika klan raksasa laut dan klan pohon Haiti mulai berimigrasi ke Pulau Bulan Sabit, dia masih menjadikan mantan Raja Iblis Merak. Sangat mengejutkan. Adegan itu benar-benar spektakuler. Di laut, sebuah pilar raksasa ditarik ke atas, dan sekilas, tampaknya ada banyak keberadaan yang dapat terbentang dari laut, seolah-olah mereka dapat menopang seluruh langit. Tiang-tiang raksasa mulai tertata dengan rapi,
dan tubuh Haiti masih dipadukan dengan tiang-tiang raksasa untuk membangun jembatan antar pulau. Di bawah rencananya, gunakan jarak pendek sebanyak mungkin untuk menyelamatkan kekuatan klan raksasa laut dan klan pohon langit laut. Dengan goncangan raksasa laut ke laut, laut menjadi tenang. Mulai dari Crescent Island, total ada 3 jembatan yang terbentang di kejauhan. Jembatan ini lebarnya sekitar 30 meter dan memanjang lurus ke kejauhan, di atas laut, yang sangat spektakuler. Permukaan jembatan merupakan pengikat antara cabang, sulur dan batang pohon. Klan Haiti awalnya hidup di Laut Biru yang tak berujung, dan mereka tidak takut dengan erosi air laut. Dengan dukungan kuat dari klan Haiti ini, permukaan jembatan dibuat sestabil mungkin. Meskipun tidak dapat dikatakan stabil, beberapa becak hampir tidak dapat berjalan di atasnya. Nantinya, tenaga manusia dibutuhkan untuk mengaspal permukaan, terutama batu tulis yang digali dari bebatuan, agar bisa dibuat sedatar mungkin. Ada hampir 1 juta imigran manusia. Setelah menyelesaikan pertanian dasar, mereka tidak ada hubungannya di pulau itu. Makanan laut disediakan oleh klan laut, yang cukup bagi mereka untuk memberi makan dan pakaian mereka. Melihat dimulainya pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau tersebut, mereka semua ingin membantu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.